bangun anak yatim. Itu saya kasih anak yatim. Berhadiah setelah anak yatim dikasih 300. Kalau penjahat tapi sekali dua berhadiah. Yang membedakan antara muslim dengan non-muslim hanya sholat. Makanya berarti gampangnya tanda orang muslim adalah sholat. Tanda orang yang bersyukur adalah sholat. Maka dalam sholat itu adalah akwal, punya rukun qauli. Mana rukun qauli dalam sholat? 1 takbiratul ihram. Tuh rukun qauli dalam sholat 1 takbiratul ihram itu harus diucapkan. Biasa kalau takbiratul ihram itu sudah diucapkan. Misalkan orang mengucapin Allahu Akbar tapi dalam hati biasa. Kenapa nggak sah? Karena yang namanya tanda orang itu cinta itu adalah dengan ungkapan. Sekalipun hakikat cinta itu ada di hati, tapi kalau nggak diungkapkan tidak akan menjadi nyata sebuah percintaan. Hakikat cinta kita kepada Allah ada di mana? Ada di hati. Ente mau perempuan hakikat cinta itu di mana? Ada di hati. Makanya dia jauh banget juga kebayang sama kita. Karena di hati. Kalau di hati mau kebayang. Tetapi tanpa ada lisan, tanpa ada ucapan, maka hakikat cinta itu tidak bisa dinyatakan. Ente asal ketemu sih, belum ada sebab sih. Tahu kan nggak benar. Dia ada pernah ngomong coba. I love you, lalu depan kartu kan, ketahuan bisa orang itu. Itu betul hakikat cinta ada dalam hati, tapi kalau kagak pernah dinyatakan dengan lisan, mana mau tahu? Betul hakikat cinta kita kepada Allah adalah di hati, tetapi kalau tidak pernah dinyatakan, mana tahu? Kita mencintai Allah, Allah Maha Besar, maka harus diucapkan lewat takbiratul. Makanya takbiratul ihram kagak boleh ada di mana? Di hati. Tapi takbiratul ihram wajib diucapkan. Ini dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi. Kagak sah orang sholat kalau takbiratul ihramnya tidak diucapkan. Allah. Yang kedua, ada namanya rukun dalam sholat itu selain rukun qauli adalah rukun qalbi. Apa rukun qalbi? Yaitu niat. Niat itu namanya rukun qalbi, rukun hati. Kalau kagak diucapin juga usolli fardhu zuhri di lidah, cuma di hati sah. Yang kagak sah kalau diucapin di lidah tapi kagak diucapin dalam hati. Kenapa? Karena niat itu hanya rukun qalbi, sedangkan mengucapkan niat hanya sunnah. Nah kita demen memperempuan lewat mana? Lewat hati. Karena yang namanya wajah ini akan terikis ketika melihat pandangan yang baru. Kalau yang namanya wajah, cinta dari mata itu akan terikis ketika melihat pandangan yang baru. Yang tersimpan cinta hakikat di hati memang betul. Coba kalau nggak percaya, ente punya cewek, kata ente cantik, besok begitu main lagi cakep ya. Apa mau ninggalin? Kagak, karena udah di hati. Maka niatlah ada yang di hati. Jadi rukun yang kedua adalah rukun qalbi. Mana rukun qalbi? Adalah niat. Kalau diucapin hanya sunnah. Yang penting ada di hati. Kalau teman diucapin itu sunnah. Muqtadatun min takbir yang dimulai dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Saya pernah jelasin takbiratul ihram itu disebut ihram karena yang asalnya halal menjadi haram. Disebutlah takbiratul haram. Takbiratul ihram itu yang asalnya boleh kemudian tidak boleh. Itulah yang disebut takbiratul ihram. Asal boleh ngomong. Ketika sholat kagak boleh sembarangan ngomong. Kagak boleh ngomong. Asalnya boleh ngomong. Ketika sudah takbiratul ihram kagak boleh sembarangan ngomong.
Jadi takbiratul ihram itu artinya mengharamkan yang asalnya halal. Wa muhtatamatun, dan diakhiri bisalami dengan salam. Dia diakhiri dengan salam. Jadi sholat diakhiri dengan salam. Masuk sholat dengan cara mengagungkan Allah, keluar sholat dengan cara kita meminta keselamatan. Hebatnya sholat. Ketika kita masuk sholat itu dengan cara mengagungkan Allah. Ketika kita keluar sholat kita meminta keselamatan. Tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali sholat. Kenapa alasannya? Karena sholat itu dasarnya ibadahnya para malaikat. Kan malaikat itu dalam kitab tafsir dikatakan malaikat itu yusabbihuna bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atad'an fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Saya tukang bertasbih, malaikat itu tasbih terus. Ada yang ruku terus, ada yang berdiri terus. Makanya sholat itu ibadah secara punya malaikat dikasih kepada manusia. Ketika manusia sholat maka dia akan seperti malaikat yang tidak ada dosa. Teruslah sholat sekalipun hari ini kita berdosa, bisa jadi nanti sholat mengikis dosa kita. Sekalipun STMJ, kalau kita sekarang STMJ, sholat jalan terus masih ada lagi namanya STMJ. Yang apa? Wahia, dan bermula sholat khamsu sholawatin, itu ada 5 sholat. Jadi sholat itu ada 5 sholat. Saya sering jelasin sholat itu 5. Kenapa alasannya sholat itu 5? 1, karena setiap melakukan 1 dibalas dengan 10. 10 berarti melakukan 5 kali sholat berarti 50 kali, berarti sama dengan hari ini kita melakukan 5, berarti sesuai dengan pertama kali sholat yang diturunkan kepada Nabi. Itu gara-gara Nabi Musa pernah komplain. Kan yang komplain Nabi Musa. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj yang komplain itu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kamu umat kuat wahai Rasul. Jangan 50, mintanya keringanan sampai 5. Karena ketika kita lihat ada hikmah besarnya, karena umat Rasulullah setiap melaksanakan satu kebaikan dilipat dengan 10. Berarti 5 kali sholat sama saja kita melakukan sholat ketika perintah pertama, yaitu 50 waktu. Yang kedua, sholat 5 waktu. Kenapa 5 waktu? Karena untuk mensyukuri panca indera. Ingat panca indera manusia itu dari mana? Pada 1 mata, 2 hidung, 3 mulut, 4 kuping, 5 tangan. Itu panca indera. Jadi panca indera manusia ada 5. Cara untuk bersyukur dengan panca indera adalah dengan sholat 5. Fungsi-fungsinya 1 mata. Mata punya fungsi 3. Melihat ke depan, samping kanan, samping kiri. Syukuri dengan sholat maghrib. Orang yang sholat maghrib berarti mensyukuri panca indera. Orang yang jarang sholat maghrib berarti matanya pecah tuh. Masuk ke maghrib kiranya pecah mata. Nawan jadi. Terus kuping. Kuping punya fungsi 1, mendengar ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Syukuri dengan sholat Isya 4 rakaat. Makanya yang orang kagak sholat asal kagak sholat Isya bener-bener mikir. Lu sholat Isya ntar aja. Hampir pas mau subuh sih ntar aja masih. Udah. Mulut, hidung punya fungsi 4. 1, bisa mencium dari depan, dari belakang mencium nggak? Cium. Saya ada koordinasi itu, cium mau di belakang kan? Ini kayak kecium ada nasi udang. Dari belakang kecium, tuh 2
dua kuncinya, kanan kecium, kiri kecium. Punya fungsi syukuri dengan sholat yang 4 rakaat zuhur. Lidah fungsinya 4, merasakan asam, merasakan asin, merasakan manis, merasakan pahit. 4 fungsi lidah. Syukuri dengan sholat asar. Itu. Makanya kalau asar masih main futsal aja belum sholat, gagal. Tangan terakhir fungsinya 2. Saya sering bilang kalau pegang ini kasar, kalau pegang perawan halus. Syukuri dengan sholat subuh. Dan jangan sholat subuh berokin, pegang perawan ini. Jadi ketika kita sholat 5 waktu berarti tanda bahwa kita mensyukuri panca indera yang 5. Berarti orang yang tidak pernah sholat berarti tidak pernah bersyukur dengan panca indera. Karena hakikat sholat kata Nabi bukan karena Nabi itu sudah dimaksud dan sudah pasti masuk surganya, tapi dengan hakikat sholat agar Nabi bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu pantas kalau kata Nabi ini sering sekali diriwayatkan oleh hadis dari kitab Sahih Bukhari, dikatakan as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah yang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang tidak sholat berarti tidak mendirikan agama. Berarti agama Islam sulit diruntuhkan oleh non-muslim, kecuali yang paling mudah akan diruntuhkan oleh orang Islam sendiri, bila mana orang Islam tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti dia merobohkan, meruntuhkan agamanya sendiri. Abdul Rahman Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب جماعتنا في هذا المسجد. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا من مجيبة الدنيا يوم القيامة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.